Lanjut untuk nomor 13, hasil identifikasi struktur pembuluh darah sebagai berikut. Nomor 1, letaknya tidak dekat permukaan tubuh, diameternya kecil, memiliki percabangan yang berbentuk saluran halus. Dan yang nomor 4 adalah berhubungan langsung dengan jaringan. Jadi kira-kira fungsi dari pembuluh darah itu kira-kira apa sih? Ya, kalau kita lihat ya, jawabannya adalah yang tempat terjadinya pertukaran gas CO2 dan zat makanan dari darah ke dalam jaringan. Nah, ini prosesnya ya. Saya yakin kamu sudah paham. Harus paham ini, harus tahu ya. Tuh. Jadi ciri-ciri yang dimasukkan adalah sekian ya. Penghubung antara arteri dan vena, mengambil zat-zat dari kelenjar, tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dengan cairan jaringan, menyerap zat makanan dari usus, dan yang terakhir adalah menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut nomor 14, ASI eksklusif merupakan pemberian ASI pada bayi ya, minimal itu 0 sampai 6 bulan. Bayi tidak diberi tambahan cairan seperti susu formula, air putih, teh, madu atau makanan padat sebelum masuk 6 bulan. Manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayi adalah tujuannya adalah B ya, untuk kekebalan tubuh. Jadi ya, ketika masih bayi itu usia sekian itu harus minum ASI ya, harus wajib itu. Nomor selanjutnya itu nomor 15. Bayi yang baru lahir membawa kekebalan tubuh berasal dari ibu ya. Namun antibodi tersebut bersifat sementara karena secara bertahap akan hilang dalam kurun waktu 6 sampai 8 bulan. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah pakai vaksinasi ya, dan imunisasi ya. Yang B. Vaksin itu berarti bakteri yang dilemahkan yang disuntikkan ke dalam tubuh untuk menciptakan kekebalan tubuh. Kalau imunisasi sama sebenarnya ya. Nomor 16, Pak Dani mengeluh sakit dan sedikit bengkak pada sendi jari-jari kaki dan tangan. Keluhan tersebut mungkin disebabkan oleh, jawabannya adalah yang A ya, penumpukan asam urat ya. Sendi sebagai sistem metabolisme. Jadi asam urat itu sebenarnya terciptanya zat ya yang berasal dari protein ya. Nah, proteinnya itu dia menyebabkan adanya tumpukan asam urat ya. Jadi menyebabkan sakit di persendian biasanya sakit. Nomor 17. Seorang anak memiliki keluhan pusing, cepat mengalami kelelahan, mudah mengantuk ya. Jadi hasil uji tersebut hemoglobinnya sekian ya. Sedangkan keadaan normal itu 12 sampai 17 gram per 7 gram ya, hanya 7 gram ya per desiliter. Sedangkan normalnya adalah 12 hingga 17 gram per desiliter. Berdasarkan data anak tersebut kemungkinan menderita penyakit. Jadi, jawabannya adalah anemia ya. Kalau hemofilia itu sukar membeku, kalau leukemia itu kadar leukositnya terlalu tinggi. Kalau hipertensi berarti tekanan darah tinggi, kalau hipotensi itu tekanan darah rendah. Jawabannya B ya. Selanjutnya nomor 18. Seorang pasien sering mengeluh sakit pada lambung. Setelah diperiksa terdapat luka pada dinding. Oh, luka. Berarti luka itu biasanya gastritis ya. Jawabannya E. Akibat makanan pedas ya, atau salah makan itu. Nah, kalau ulkus itu luka sama, cuma beda ya. Kalau hanya pada lapisan dekat duodenum saja. Kalau gastritis itu agak lebar. Appendicitis berarti apa? Radang itu loh, umbai cacing atau appendix. Kalau serostomia itu mulut kering ya. Kalau sembelit berarti susah buang air besar. Oke. Ketika kita berolahraga lari di pagi selama 30 menit ya,
nafas terasa terengah-engah, ya. Frekuensi pernafasan menjadi lebih cepat. Itu alasannya apa? Jawabannya adalah yang D, ya. Saat berolahraga, otot melakukan lebih banyak aktivitas yang membutuhkan lebih banyak energi, sehingga dibutuhkan pasokan energi yang lebih banyak. Makanya di otot itu banyak terkandung mitokondria. Tujuannya apa? Mitokondria itu membantu proses pembentukan energi. Jadi di otot itu digunakan untuk beraktivitas atau bergerak. Ketika bergeraknya lebih cepat atau lebih tinggi frekuensinya, maka juga akan terjadi proses pembentukan energi yang cepat. Dan pembentukan energi itu membutuhkan oksigen. Jadi nafasnya itu butuh juga cepat, ya. Jadi tengah-tengah dia. Soal nomor 20. Peristiwa yang terjadi pada tahap X ya. Nah, ini pada awal ini. Tahap X adalah proses dari apa? Progesteron merasa membentukkan lendir. Jadi awal ini Mas Ian, ya. Kalau kita analisis, ya, X adalah fase folikel pada siklus ovarium dan fase menstruasi pada endometrium, ya. X itu, ya, awal di prosesnya itu, ya, perkembangan folikel, ya. FSH-nya agak rendah, ya. Tuh. Kalau jawabannya B, ya. Jawabannya B, ya. Ya. Di fase menstruasi, jadi awal, ya. Menstruasi, terus hari ke 8 sampai ke 13 itu proses persiapan untuk menghasilkan si ovum, ya. Kalau nomor 13 sampai hari ke 18 itu, ya, itu proses ovulasi, ya. Proses ovulasi, jadi reproduksi akan terjadi di situ. Dan hari ke-18 sampai 27 itu proses pelepasan si ovum itu. Tuh. Jadi hari ke-27 sampai 31 itu persiapan untuk menstruasi. Tuh.